sebagai tersangka, 16 orang pelaku ini juga akan dilaksanakan penahanan. Dan saya sampaikan di sini, selesai ini pemeriksaan akan dilanjutkan sama dengan yang 4 orang ditetapkan awal sebagai tersangka. Pemeriksaan semuanya akan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka setelah sebelumnya pemeriksaan dilaksanakan sebagai terduga, saksi, atau yang bersikap pada kejadian perkara. Nanti dari situ akan bisa diketahui peran dari masing-masing personel ini, dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan diketahui perannya masing-masing apa, sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang. Tentu tidak akan sama pasal yang akan diterapkan, di mana nanti ancaman hukumannya juga mengikuti pasal yang diterapkan tersebut tidak akan sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan pemeriksaan nanti perannya, porsinya bagaimana dalam kejadian ini. Dan beberapa pasal yang sudah disiapkan, saya komunikasi dengan penyidik, itu ada pasal 170 KUHP ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain, itu ada pasal 351 ya, yang berkaitan dengan penganiayaan, ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain ya, berdasarkan pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, rekan atau bawahan dari sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer ahli senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan pada personel militer lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti 5 pasal ini akan diterapkan kepada siapa bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil tersebut. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang terkait tersangka cukup banyak ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Kegiatan pembinaan ini itu dilakukan pada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu, sehingga kemarin juga kita perlu waktu, tim penyidik dari Polisi Militer Pemerintahan Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu karena memang kejadian ini, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan pada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat pada orang yang tepat, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Dan untuk itu selesai ini saya mohon waktu kepada rekan-rekan media sekalian dan juga kepada warga masyarakat bahwa pemeriksaan para tersangka ini tentu tidak mudah. Tidak mudah itu artinya kita perlu waktu sehingga betul-betul bisa mengetahui peran orang per orang, porsinya masing-masing, sehingga keadilan bisa ditegakkan, tapi pertanggungjawaban juga bisa dilaksanakan. Nanti siapa, perannya apa, pasal yang berapa apa itu betul-betul tepat. Ya, sehingga nanti saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk perkembangannya. Karena setelah tahapannya kan setelah selesai nanti pemeriksaan para tersangka ini sudah bisa diketahui peran dan porsinya, diterapkan pasal untuk orang per orang, lalu dilaksanakan gelar perkara. Setelah dilaksanakan gelar perkara, itu akan ada pelimpahan kepada
auditor militer untuk siap dilaksanakan persidangan di pengadilan militer tahapannya. Sehingga sekali lagi setelah ini berikan waktu kepada kami jajaran tindakan dekat khususnya dari Polisi Militer Kodam Semeru Udayana untuk melaksanakan pemeriksaan para tersangka ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan siapa dikenakan pasal apa ya, ancamannya apa, nanti kita akan informasikan juga pada saat ada gelar perkara ya, termasuk nanti ada pelimpahan juga akan kita sampaikan kepada masyarakat yang akan terbuka transparan. Terus nanti persidangan juga tentu masyarakat bisa mengikuti nanti tuntutannya apa dari auditor, vonis putusan dari hakim apa, mereka bisa mengikuti. Dan sekali lagi ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan proses sampai dengan tuntas untuk menegakkan pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi, lalu juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional Angkatan Darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan tradisi itu dilakukan dapat mendukung operasional berdasarkan pasal tersebut. Demikian. Ya. Pak infonya ada satu perwira Pak yang tersangka, itu siapa Pak? Bisa dijelaskan? Tadi kan pasal yang saya sampaikan tadi sudah ada ya. Jadi ada pasal 132 itu kan bunyinya militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer yang lainnya untuk melaksanakan jihad kekerasan juga akan dikenai sanksi pidana. Di yang tadi ada tentu karena setiap unit itu kan tentu ada struktur di kita, ada komandan regu, ya, ada komandan koton, ada kopi, dan setiap prajurit itu punya atasan. Kalau tadi sampaikan apakah ada leveling itu, ya itu harus ada bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di unitnya. Nanti kita lanjutkan proses pemeriksaannya, porsinya apa. Inisial mungkin identitas, pangkat dan jabatan dan nama terang belum boleh. Adalah ya.